Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil ma'bud al-wahidil ahad al-latiful wadud al-basiru alladhi yubsiru jarayanil ma'i fil hajril jamud wa la yakhfa alaihi dhabimun namladis sawda'i ila sakhratis samma'i fi layali sud. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma'ulana minal karam wal jud wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taswa liqaila fi dikhil khud wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abdu rasuluh nabiyyun tasarrafat bil aba wal judud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa rasuli sayyidi sanadil azim zil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini mana bata zar'un wa aruqun wa salim tasliman kasira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun la'allakum tuflihun. Sebagai khotib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita jangan mengikuti langkah-langkahnya syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki may yasha'. Wallahu samiun alim. Ma'asyiral muslimin, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, karena setan fa innahu ya'muru bil fahsya, maka sesungguhnya setan itu adalah mengajak kalian kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, andaikan tidak karena anugerahnya Allah Subhanahu wa taala atas kalian semuanya dan rahmatnya Allah kepada kalian semuanya, minkum min ahadin abada, kamu sekali-kali kamu tidak akan bisa mensucikan di antara kamu semuanya dari salah satu kalian semuanya. Walakinallaha yuzakki may yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Wallahu samiun alim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Imam Al-Lais, i'lam annalaka arba'atul a'da, sesungguhnya kalian itu mempunyai 4 musuh yang sangat luar biasa harus kalian jaga. Tahtaju ila antujahida kulla wahid minhum, agar supaya kalian mujahadah bersungguh-sungguh untuk menolak daripada 4 musuh pertama. Yang pertama adalah ad-dunya. Musuh kalian yang paling utama itu adalah masalah dunia atau terlalu cinta dunia. Qala ta'ala fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kalian semuanya tertipu terhadap kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini sangat sebentar, jangan menjadi tujuan utama. Dunia ini hanya untuk menjadi sarana menuju kebahagiaan akhirat nanti. Yang berikutnya lagi asani, yang kedua adalah nafsuka. Yang kedua, musuh yang paling berat bagi kalian semua adalah hawa nafsumu. Wahya syarrul a'da, ini adalah sejelek-jeleknya musuh. Lima ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam a'da aduika nafsuka allati baina janbaik, musuh terberatmu adalah nafsumu yang di antara yang ada di lambungmu. Qala ta'ala, maksudnya adalah di dalam hatimu. Wa qala ta'ala wa ma ubarri'un nafsi innan nafsal ammaratun bisu, bahwa nafsu itu cenderung mendorong kalian melakukan kejahatan dan kejahatan. Wa qala ta'ala wasalis, yang ketiga musuh terberat kamu adalah syaitonul insi. Syaiton yang berikutnya adalah syaiton wasalis syaitonul jinni. Yang ketiga adalah syaitan yang jenis daripada jin, artinya yang tidak kelihatan. Fasta'id billah, maka selalulah minta perlindungan kepada Allah. Kama qala ta'ala innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya setan bagi kamu semuanya adalah musuh, maka jadikanlah ia musuh bagi kalian semuanya.
Warabi yang keempat adalah syaitonul insi, yang keempat adalah setan jenis manusia. Fahdar minhu, takutlah kamu dari setan jenis manusia ini. Fa innahu asyaddu 'alaika min syaitonil insi, min syaitonil jinni, karena setan jenis manusia ini godaannya lebih berat daripada setan yang tidak kelihatan. Lianna syaitonal jin yakunu ighwa'u bil waswas faqat, karena setan yang jenis daripada jin yang tidak kelihatan itu menggoda manusia lewat hati saja, lewat hati saja, perasaan saja. Dan setan yang jenis manusia ini fabil muayanah, dengan nampak di hadapan kalian semuanya, bisa setan ini bisa teman kalian, bisa istri kalian, bisa anak kalian, bisa atasan kalian, bisa bawahan kalian, bisa teman kalian yang paling raket. Inilah godaan-godaan manusia yang yang harus kita jaga. Ma'asyiral muslimin, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, wa dzukra an Wahab bin Munabbih annahu qala amarana ta'ala iblis ayati Muhammad. Ini diceritakan di dalam kitab ini, diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan iblis untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menjawab dari pertanyaan Nabi Muhammad. Faja'ahu bi suratin syaihin sabih. Dia iblis itu merubah dirinya seperti menjadi orang tua wa yubihi okazah, orang tua yang berwibawa dan di dalam tangannya membawa tongkat. Faqala alaihi salatu wasallam, man anta, siapa kamu? Ana iblis, aku iblis. Qala limadza ji'ta, kenapa kamu datang? Qala innallaha amarani an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani. Saya diperintahkan Allah untuk mendatangi kamu dan menjawab pertanyaan kamu. Faqala alaihi salatu, ya iblis, kam a'dauka, siapakah musuh-musuhmu min ummati ini? Siapakah musuh-musuhmu di antara umatku ini? Qala khamsata asar. Musuh-musuhku ini di antara umatmu ada 15. Yang pertama anta ya Muhammad, kamu. Yang kedua adalah seorang imamun adil, seorang pejabat yang adil. Wasalis ghaniyun mutawadhi, yang ketiga adalah seorang kaya tapi tawadhu, orang kaya tapi tawadhu, hendak sombong. Yang keempat adalah tajirun shadiq, seorang pedagang yang terpercaya. Yang kelima alimun musallin yatakhassa, yang kelima adalah seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai yang musallin yatakhassa, salatnya khusyuk. Jadi ustadz ini berat kalau tidak khusyuk, masya Allah. Jadi seorang ulama yang bisa menjadi panutan, seorang ulama yang tidak hanya ulama kontrak ya. Kalau ulama kontrak, kalau habis kontraknya tidak mau jadi imam, tidak mau ngajar ngaji, ini namanya imam kontrak. Jangan jadi imam kontrak yang imam mursyidunil ummah selama-lamanya. Rasulullah tidak pernah kontraknya habis terus tidak mau jadi nabi, tidak ada. Maka oleh karena itu imam yang betul-betul yang seperti ini. Wasani yang berikutnya lagi adalah wasadis mukminun nasih. Yang keenam adalah seorang mukmin yang suka menasihati temannya yang lain. Wasabi mukminun rahim. Yang ketujuh adalah seorang mukmin yang rahim, mempunyai rasa kasih sayang. Yang kedelapan adalah taibun sabitun ala taubatih. Yang kedelapan adalah seorang yang bertaubat, yang tetap atas taubatnya itu tidak melakukan kejahatan lagi. Watasi mutawari anil haram. Yang kesembilan adalah orang yang warok, menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Wal asir mu'minun yudawi ala taharah. Yang kedelapan, yang kesepuluh adalah orang mukmin yang melazimkan dirinya terus berupaya untuk menjaga kesucian dirinya, menjaga wudhu. Wal hadi asar, orang yang ke-11 mukminun kasirus sedekah. Yang ke-11 adalah seorang mukmin yang banyak bersedekah. Ini adalah musuh-musuhnya setan. Wasani asar, yang ke-12 mukminun hasanul khuluq. Yang ke-12 adalah seorang mukmin yang akhlak budi pekertinya bagus. Wasalis asar, yang ke-13 adalah mukminin yang faulin nas, orang beriman yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Yang ke-14 adalah hamilul Quran yudimu qiraatah. Yang ke-14 adalah orang yang hafal Al-Quran dan rajin membaca Al-Qur'annya itu. Wal khamis asar qaimun bil lail wan nasun yam. Yang ke-15 adalah orang yang rajin sholat malam sementara orang-orang lain tertidur. Waqala sallallahu alaihi wasallam li iblis kam rafauka rufaqauka min ummati. Berapakah sahabat-sahabatmu dari umatku ini wahai iblis?
Qala asrata, ada 10. Yang pertama teman-temannya iblis di antara umatnya Nabi Muhammad itu ada 10. Yang pertama al-awwal hakimun jair, seorang hakim yang melenceng, seorang hakim penentu kebijakan tapi melenceng daripada aturan, dia melanggarnya. Wasanis ghaniyun mutakabbir, yang kedua adalah seorang kaya punya harta tapi sombong. Wasalis tajirun khain, yang ketiga adalah orang pedagang yang khianat. Yang keempat syaribul khamr, orang yang suka mabuk. Yang khamis al-qattat, tukang mengadu domba. Wasadis, yang keenam sahibur riya, orang yang riya tidak ikhlas karena Allah. Wasabi akilu malil yatim, yang ketujuh adalah orang yang suka makan hartanya anak yatim. Wasamin al-mutahawin bis salat, yang kedelapan yang menjadi sahabat friendnya iblis adalah orang yang bermain-main masalah salat. Orang-orang yang bermain-main masalah salat, jadi tidak sungguh-sungguh. Watasik mani'uz zakat, yang ke-9 adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat infaknya. Wal asir man yutilul amal, orang yang memanjangkan angan-angannya. Maksudnya memanjangkan angan-angannya adalah andaikan nanti tahun 3000 saya mau bangun istana yang di atas gunung Siklop misalnya, terlalu panjang, kita sudah mati duluan. Terlalu banyak angan-angan menyebabkan dirinya tidak mempersiapkan kematiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah yang menyebabkan dosa-dosa karena memperturutkan iblis ini disebabkan doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. An Syaqiq al-Bulhi annau kana Ibrahim bin Adham, ada seorang Ibrahim bin Adham yamsi fi aswaqil Basrah, pernah berjalan-jalan di kota Basrah di kota Irak. Fastama'an nas ilaihi faqalu, maka berkumpullah para manusia untuk bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishaq, innallaha ta'ala fi kitabihi ud'uni istajib lakum. Wahai Aba Ishaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kamu kepadaku maka aku akan kabulkan. Wa nahnu mundu dahrah wa mundu dahrin nad'u fala yastajibu lana. Kami sudah lama berdoa tapi kenapa tidak dikabulkan doa kami wahai Ibrahim bin Adham? Qal ya ahlal Basrah matat qulubukum fi asrati asya. Kamu doa-doa kamu tidak diterima oleh Allah karena hati kamu sudah mati. Qulubukum fi asrati asya, di dalam 10 perkara. Fa kaifa yustajabu doakum? Bagaimana kamu dikabulkan doanya? Al-awwal araftumullah ta'ala walam tu'du haqqahu. Kamu kenal Allah yang menciptakan kamu, tapi kamu tidak memenuhi hak-haknya Allah kepada kamu. Wasani qara'tumul Qur'an, yang kedua kamu membaca Al-Qur'an walam ta'malu bih, tapi kamu tidak mengamalkan Al-Qur'an itu. Wasalis idda'aitum hubba Rasulillah, kamu mengaku mencintai Rasulullah, wa taraktum sunnatah, tetapi kamu meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Warabi idda'aitum dawatas syaitan, kamu mengaku kamu musuhnya seton, kamu mengikrarkan kamu musuhnya seton, tapi kamu taat mengikuti apa itu aturan-aturan seton, mainnya seton. Wal khamis nadaitum dukhulal jannah walam ta'malu laha, kamu berdoa, kamu mengajak untuk bisa masuk surga tapi kamu tidak mengamalkan amalan-amalan masuk surga. Wasadis, yang keenam idda'aitum an-najat minan nar, kamu berdoa supaya selamat daripada neraka. Waramaitum fiha anfusakum, tapi kamu melemparkan diri kamu sendiri masuk ke dalam neraka. Wasabi qultum innal mauta haqqun, kamu mengatakan bahwa kematian itu hak. Walam tasta'iddulah, tetapi kamu tidak mempersiapkan kematian itu. Wasamin istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum fala tarawna uyuba anfusikum, kamu sibuk ngurusi cacat-cacatnya sahabat-sahabat kamu, saudara-saudara kamu, tapi sama sekali kamu tidak pernah menyibukkan untuk cacat-cacat diri kamu semuanya. Wa tasi'akaltum ni'mata rabbikum, yang ke-9 kamu makan daripada nikmat-nikmat Tuhanmu. Walam tashkurulah, tapi kamu tidak pandai bersyukur kepada Allah. Wal asir dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim, kamu semuanya sering mengantarkan orang-orang sahabat-sahabatmu, keluarga kamu dikuburkan setelah kematiannya, tetapi kamu tidak mengambil pelajarannya. Inilah yang menyebabkan kematian hati kamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pentingnya kita untuk bertaubat ini, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir supaya hati kita itu hidup. Ma'asyiral muslimin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam
aksiru min qauli la ilaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbirukum bi afdali ahli al-ard. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mau saya kasih kabar bahwasanya orang yang terbaik di antara orang di muka bumi ini amalnya nanti di hari kiamat? Yaqul, yaitu Rasul bersabda, kullu yaumin mi'ata marrah, setiap hari punya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lengkapnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari semalam. Kalau bapak-bapak mengamalkan ini, maka adalah orang yang terbaik nanti, orang yang di akhirat nanti, kecuali orang yang lebih banyak daripada amalan bapak. Ini bisa diamalkan, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa man zada alaih, kecuali orang yang lebih banyak daripada yang 100 tadi. Minimal hadirin dijaga supaya hati kita ini, iman kita terjaga, punya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaruilah terus menerus semuanya. Ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara kami untuk memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kamu mengucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi alaihi salatu qal al iman bid'u wa sittun, iman itu cabangnya adalah bid'un, lebih daripada 60 atau 70 subah cabang. Afdaluha, yang paling utama daripada cabang itu adalah la ilaha illallah. Yang berikutnya lagi menyingkirkan bahaya di tengah jalan seperti duri, itu adalah bagian daripada iman. Wa adnaha, yang paling terbawah daripada iman itu adalah bagian daripada menyingkirkan bahaya seperti duri di tengah jalan. Ini ma'asyiral muslim, bagian daripada iman kita itu adalah kepeduli jangan sampai membuat orang lain bahaya, jangan sampai membuat orang lain bahaya. Wal haya su'batul iman, dan rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Aksiru fil janazah qaulu la ilaha illallah, perbanyaklah kamu ketika ada orang yang meninggal dunia ucapan la ilaha illallah. Fa inna barakataha, maka sesungguhnya berkahnya la ilaha illallah itu ta'udu alaihi wa alaikum, kembali kepada yang mengucapkan dan kembali kepada orang yang meninggal dan orang yang dan kepada kalian semuanya. Ma'asyiral muslimin, samanul jannah la ilallah, harganya surga itu adalah la ilaha illallah. Yaqulullah dalam hadis qudsi, la ilallah hisnun, la ilaha illallah itulah benteng. Faman dakhalahu, barang siapa memasuki benteng itu, amina azabi, maka orang itu akan diselamatkan daripada siksaanku. Laisa, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyah, tidak ada orang yang ahli zikir la ilaha illallah ada rasa susah gelisah fil mauti, di dalam kematian, wala fil kubur, dan tidak ada di dalam kuburan, wala fil nusur, dan tidak ada di dalam kebangkitan. Dia happy, dia senang bahagia ketika hidup, ketika mau mati, ketika di dalam kubur, ketika dibangkitkan nanti. Kana anduru ilaihim inda soyhah, nanti di dalam keadaan kana anduru ilaihim inda soyhah yasfuduna ra'usa minat turab yaqul alhamdulillah. Anduru ilaihim, Rasulullah mengatakan saya melihat, saya dinampakkan bagi orang-orang yang ahli la ilaha illallah itu, saya dinampakkan ketika ia dibangkitkan dari kubur, dia masih tutup dengan debu-debu itu, minat turab, dari yaqulu, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan, maha suci Allah, terima kasih Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bagiku rasa susah dan gelisah. Inilah orang-orang ahli la ilaha, dia bahagia, happy saja, sementara yang lain ketakutan luar biasa menghadapi hari kiamat itu. Laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah fa innahu mi'ata marrah illa ba'asallahu yaumal qiyamah. Tidak ada dari seseorang hamba umatnya Nabi Muhammad ini yang punya zikir la ilaha illallah minimal dalam sehari semalam 100 kali, illa ba'asallahu, akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, wajhul qamar, wajahnya seperti bulan purnama lailatul badr, walam yurfa li ahadin amalun afdal min amalih, dan tidak ada yang lebih tinggi bagi seseorang amalnya yang lebih utama dibandingkan dirinya, illa man qala misla qauli au zada, kecuali orang yang punya amalan lebih banyak daripada zikir la ilaha illallah dibandingkan dirinya. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan banyak fitnah daripada dosa-dosa ini yang luar biasa ini, lewat
lewat medsos kita, lewat HP kita, lewat lingkungan kita dan lain sebagainya, maka minimal kita ini punya zikir la ilaha illallah minimal 100 kali atau minimal atau lebih banyak, minimalnya 100 kali. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuna sam'al wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimin wa fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.